kabar podcast semuanya? Selamat datang kembali di podcast Healthy in Harmony. Kenalkan saya Menteri sebagai host, yang dimana hari ini kita akan membahas berbagai topik yang menarik untuk teman-teman podcast yang ada di rumah tentunya. Yaitu yang pertama kita akan membahas terkait dengan personal hygiene, dan yang kedua kita akan membahas tentang pola menstruasi yang sehat. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang sangat istimewa, yakni dari mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu ada Hasita Mamika. Hasita, bagaimana hari ini kabarnya? Oke, Kak Sita, apakah sudah siap untuk berbagi informasi tentang topik yang kita akan bahas hari ini, Kak? Tentunya sudah sangat siap dan senang sekali rasanya bisa berbagi informasi penting dengan sobat podcast di rumah. Oke, untuk itu mari saja kita langsungkan untuk membahas berbagai hal hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sudah berkenan ya Kak. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan personal hygiene. Tentunya hal ini fokuskan untuk para remaja ya Kak ya. Nah menurut Kak Sita sendiri nih, apa ya kira-kira tantangan utama untuk para remaja dalam menjaga kebersihan sehari-hari atau personal hygiene-nya? Di saat ini, di era saat ini. Jadi Kak Menteri, sebenarnya tantangan terbesar dari seorang remaja itu adalah kesadaran dan juga kebiasaannya. Remaja itu kan biasanya sibuk dengan aktivitas sekolah, olahraga, dan bermain, sehingga kadang lupa menjaga kebersihan dirinya. Selain itu juga, ada yang merasa malas atau kurang paham mengenai dengan kesehatan dirinya ataupun dampak yang dapat ditimbulkan dari tidak melakukan personal hygiene tersebut. Oh begitu ya Kak. Nah ini benar banget nih, apalagi di era sekarang saat ini. Jadi banyaknya media sosial dan juga hal-hal yang dilakukan oleh para remaja ya Kak ya. Jadi mungkin teman-teman terlalu larut dalam menggunakan media sosial, jadi hampir lupa terkait dengan menjaga kebersihan itu seperti apa. Nah kira-kira apa sih rutinitas hygiene yang wajib diterapkan sehari-hari Kak? Jadi para teman-teman mendengarkan sekaligus menambah insight dan juga informasi bagi para teman-teman yang ada di rumah. Sebenarnya kebiasaan ini mungkin sudah teman-teman lakukan di rumah ya, seperti hal-hal yang biasa dilakukan seperti mandi 2 kali sehari dan terutama ketika sudah berkeringat dan juga tidak lupa mencuci muka 2 kali sehari untuk mencegah tidak timbulnya jerawat pada muka seperti itu. Lalu pastikan kuku selalu bersih dan pendek untuk mencegah eh, kuman yang akan masuk ke dalam tubuh dan juga rutin mengganti spray dan handuk setidaknya seminggu sekali Kak. Lalu jangan lupa juga sikat gigi di pagi dan malam hari dan gunakan obat kumur jika diperlukan. Oke, terima kasih banyak informasinya Kak Sita. Nah, untuk para teman-teman sekalian bisa didengarkan dan apabila perlu bisa dicatat juga. Ternyata personal hygiene itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kebersihan area intim. Nah, mungkin hal ini sering menjadi pertanyaan ya Kak yang para remaja yang sedang berusaha menjaga area wanita ya Kak ya. Kira-kira bagaimana sih Kak cara menjaga kebersihan area intim yang benar dan juga tepat secara kesehatan? Baik Kak Menteri, tentunya menjaga area intim terutama kita sebagai perempuan itu sangat penting untuk dilakukan teman-teman. Sebenarnya sederhana saja Kak Menteri. Yang pertama itu cuci area intim dengan air hangat dan jangan gunakan sabun yang biasanya mengandung kuman. Terkadang mungkin teman-teman merasa tidak pede dengan bau yang normal dari area intimnya sehingga menggunakan sabun wangi dan itu ternyata semua tidak bagus Kak Menteri kayak gitu. Lalu untuk yang kedua itu bersihkan dari depan ke belakang terutama setelah buang air besar untuk mencegah penyebaran bakteri. Jadi jangan dibalik-balik ya teman-teman untuk cara mencuci area intim itu dari arah depan hingga ke belakang seperti itu. Lalu yang ketiga itu gunakan pakaian dalam yang berbahan katun agar tetap kering dan tidak lembab. Dan yang keempat, hindari penggunaan pentil liner di setiap harinya karena itu dapat menyebabkan iritasi. Jadi penggunaan pentil liner mungkin teman-teman yang di rumah yang memiliki keluhan keputihan yang normal merasa tidak nyaman ketika area intimnya cepat basah seperti itu sehingga menggunakan pentil liner. Jadi diusahakan ya teman-teman tidak menggunakan pentil liner setiap hari. Jadi ketika memang terasa basah atau tidak nyaman bisa mengganti yang dalam.
Oke, terima kasih informasinya Kak Sita. Jadi harus note banget ya, cara membersihkan area ini itu perlu diingat. Jadi tekniknya yang benar adalah dari depan ke belakang ya Kak ya. Mungkin teman-teman bisa disimak lebih baik, kita supaya nanti dalam mengaplikasikannya itu terbalik ya. Jadi karena banyak sekali di masyarakat yang masih kurang memahami ya, kurang aware juga. Iya, kurang aware tentang menjaga area. Oke, selanjutnya karena tadi Kak Sita sempat membahas terkait dengan mencuci area intimnya dengan menggunakan sabun. Nah, sebenarnya hal ini juga marak ya dibincangkan di masyarakat terkait dengan penggunaan cairan pembersih, terutama khususnya para wanita. Karena seperti yang kita ketahui, produk cairan pembersih itu kan masih beredar secara luas ya Kak ya. Kira-kira untuk Kak Sita sendiri pendapatnya gimana nih? Penggunaan cairan pembersih air. Kan sebenarnya untuk membersihkan air itu menggunakan air sendiri itu sudah cukup. Tapi jika memang ada teman-teman yang ingin menggunakan cairan pembersih itu, pilihlah yang lembut dan sesuai dengan pH alami air itu. Oke, terima kasih banyak informasinya ya. Mungkin teman-teman bisa di-note lagi sekali. Ini penggunaan cairan pembersih itu yang khusus untuk para wanita utamanya. Jadi gunakan dengan bahan yang lembut dan juga pH-nya sesuai dengan ini. Oke, next Kak. Jadi kita akan membahas terkait dengan menstruasi yang sehat. Ya, hal ini juga akan bermanfaat ya untuk remaja yang ada di rumah dan juga tentunya orang tua yang memiliki. Jadi bisa dijelaskan dulu nih Kak, dari Kak Sita sendiri terkait dengan menstruasi sehat itu seperti apa dan kapan sih kita harus waspada terkait dengan menstruasi tersebut. Baik teman-teman, jadi mungkin bagi khususnya ini remaja ya Kak, mendapatkan informasi secara baik atau kurang tepat seperti itu. Jadi di sini saya izin memberikan informasi yang sekiranya dapat meluruskan hal-hal yang mungkin yang teman-teman alami. Jadi menstruasi yang sehat itu biasanya berlangsung 3 hingga 7 hari Kak. Dan siklusnya itu sekitar 21 hari hingga 35 hari. Darah yang keluar itu biasanya berwarna merah terang hingga kecoklatan. Dan teman-teman perlu waspada bila terjadi menstruasi berlebih atau berlangsung lebih dari 7 hari. Lalu siklus menstruasinya tidak teratur atau terlalu sering. Dan volume darahnya terlalu banyak hingga harus mengganti pembarunya sering. Itu juga tidak teratur. Lalu ada rasa sakit yang berlebih sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti itu sih Kak Menteri. Jadi hal-hal kecil namun penting untuk diperhatikan. Ya seperti yang saya katakan tadi. Oke, terima kasih informasinya Kak Sita. Nah selanjutnya nih, mungkin sih Mantri mau mewakili teman-teman yang sedang mendengar yang ada di rumah, sobat podcast kalian. Gimana nih kira-kira Kak Sita? Kalau semisalkan ada nih dari kita yang mungkin merasakan tanda-tanda waspada atau tanda-tanda yang seperti Kak Sita sampaikan sebelumnya, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus mulai dulu sama diri sendiri Kak Maaf ya. Sebagai seorang perempuan yang akan mengalami siklus menstruasi setiap bulannya seperti itu kita harus mulai kita harus tahu bagaimana siklus dari menstruasi kita, bagaimana pengeluaran darah atau lamanya kita menstruasi seperti itu. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kategori normal yang sudah saya katakan tadi, bisa pertama beritahu dulu orang tua. Setelah itu baru langsung konsultasikan pada bidan ataupun dokter. Jangan menunggu sampai parah. Ada beberapa kondisi seperti endometriosis atau PCOS itu yang membutuhkan penanganan khusus seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, pada intinya itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi mungkin kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, kita memperhatikan diri kita sendiri. Kemudian apabila merasakan hal yang tidak nyaman, jangan perlu menunggu lama lagi ya kak ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita sebelum kita konsultasikan diri pada profesional yang terkait seperti bidan, dokter. Ya seperti itu kan kak ya kurang lebihnya. Oke Kak Sita, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa hal nih seputar menstruasi yang mungkin juga masih marak dibicarakan masyarakat. Kak. Misalkan terkait dengan mitos-mitos yang berkembang. Nah, terlebih lagi kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki banyak
sekali budaya dan juga adatnya. Nah, tentunya juga banyak sekali hal-hal yang bermunculan. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa informasi yang mungkin kurang relevan dalam bidang kesehatan atau kurang tepat dalam aplikasinya di bidang kesehatan seperti itu. Contohnya beberapa mitos-mitos terkait menstruasi. Mungkin Kak Sita sendiri memiliki terkait hal tersebut bisa dijelaskan nih supaya bisa kita juga para pendengar podcast di rumah memahami sekiranya hal-hal yang harus diperhatikan dengan mitos yang berkembang. Baik, jadi di sini saya izin meluruskan teman saya banyak banget sih informasi yang mitos mengenai dengan menstruasi ini. Jadi yang pertama itu mungkin tidak boleh olahraga saat menstruasi. Kan banyak tuh beredar ketika menstruasi kita tidak boleh melakukan olahraga. Sebenarnya itu tidak benar terjadi ya. Faktanya itu olahraga ringan seperti yoga dan jalan kaki ini justru dapat mengurangi rasa nyeri, Kak Mufri. Jadi ketika kita menstruasi, kita lebih baik melakukan olahraga seperti yoga, bisa juga jalan kaki supaya mengurangi rasa nyeri yang timbul ketika menstruasi. Lalu yang kedua itu minum es dapat menyebabkan darah membeku. Ini tidak benar ya teman-teman. Jadi minuman dingin ini tidak akan mempengaruhi kondisi dari darah menstruasi. Jika kita pikirkan kembali untuk ketika kita mengonsumsi sesuatu itu kan akan ada pada sistem metabolisme seperti itu. Sedangkan menstruasi ini pada sistem reproduksi seorang wanita. Jadi tidak ada pengaruhnya teman-teman kita ketika kita mengonsumsi air dingin itu tidak ada pengaruh pada kondisi darah menstruasi. Lalu yang terakhir mungkin tidak boleh keramas saat menstruasi. Ini juga mitos karena justru dengan kita melakukan keramas seperti biasa seperti ketika kita tidak menstruasi ini juga ini akan menimbulkan rasa yang lebih segar dan nyaman ketika kita menstruasi. Oke, jadi mungkin balik lagi buat teman-teman yang ada di rumah beberapa hal terkait dengan mitos yang mungkin berkembang di masyarakat luas terutama yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan orang tua ya dalam edukasi physical hygiene dan juga menstruasi itu sendiri. Nah, hal ini tentunya akan memberikan insight bagi orang tua juga yang sedang menonton podcast kami hari ini dan juga buat teman-teman sekalian yang nantinya akan beranjak menjadi orang tua ya ini bisa menjadi bekal edukasi untuk kedepannya. Nah, menurut Kasita sendiri, bagaimana sih dengan peran orang tua dalam mendukung remaja untuk menjaga personal hygiene dan juga pola menstruasi yang sehat? Jadi kan orang tua itu kan merupakan orang bisa dikatakan guru pertama kita, gitu, seperti itu. Jadi orang tua ini berperan sangat penting dalam sistem reproduksi dari anak wanitanya atau dalam siklus menstruasinya. Beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua itu yang pertama seperti memberikan edukasi sejak dini tentang pentingnya kebersihan tubuh dan juga menstruasi. Lalu yang kedua, jadilah pendengar yang baik jika anak memiliki pertanyaan atau keluhan seperti yang ditanyakan tadi, kayak apa sih hal-hal yang harus kita waspadai ketika kita menstruasi, hal normal apa saja yang terjadi ketika kita menstruasi. Seperti itu. Lalu berikan fasilitas yang mendukung seperti menyediakan pembalut yang berkualitas dan produk kebersihan. Jadi selain dengan kita aware dengan tanda-tanda menstruasi, kita juga harus menyiapkan keperluan dari menstruasi yang baik dan yang dapat mencegah terjadinya infeksi saat menstruasi seperti itu. Lalu jangan tabu membicarakan topik ini agar anak kan seperti yang saya tanyakan tadi. Jadi orang tua itu adalah guru pertama dan juga lingkungan yang paling dekat dengan sekolah. Jadi sebagai orang tua juga harus memberikan rasa nyaman dan juga terbuka terutamanya pada informasi mengenai menstruasi. Oke, jadi pada intinya adalah lingkup terkecil kita adalah keluarga. Jadi seusahakan mungkin kita mulai terbuka sama keluarga, entah itu orang tua di mana pun anak dengan anak, atau tidak seksual dengan sendiri dan juga uh, sebagai sih dampak positif yang dirasakan remaja apabila dalam menjaga personal hygiene dan juga restorasi juga baik. Apa sih
sekiranya tentunya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan memberikan dampak yang baik juga akan ramai. Salah satunya ini memberi keaware pada menstruasi, khususnya bagi remaja perempuan, tentunya manfaat itu untuk mencegah infeksi seperti IS atau infeksi saluran kemih atau infeksi kulit. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, terutama saat beraktivitas sehari-hari. Karena kita sudah menganggap menstruasi ini normal terjadi pada perempuan, kita sudah aware, kita sudah bersihnya, kita menjadi seseorang yang lebih percaya diri ketika lalu mengurangi risiko komplikasi kesehatan terkait menstruasi karena seperti yang sudah saya katakan tadi kita sudah menggunakan keperluan ketika menstruasi dengan baik, jadi kita dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan terkait dengan menstruasi. Lalu yang terakhir itu membiasakan pola hidup sehat sejak dini yang berdampak jangka panjang. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan saat ini itu akan berdampak besar dan berdampak panjang pada kehidupan kita selanjutnya. Oke, wow, tidak terasa kita sudah membahas berbagai hal dari tadi ya Kak ya, terkait dengan personal hygiene dan juga pola menstruasi yang sehat. Tentunya semua hal-hal yang sudah disampaikan sama Kak Sita itu sangat informatif sekali. Penjelasannya juga sangat singkat, padat namun jelas ya Kak ya. Semoga teman-teman podcast yang ada di rumah dapat memahami berbagai informasi yang disampaikan. Dan juga kami berterima kasih kepada Kak Sita karena telah membagikan informasinya. Semoga sobat podcast kalian mendapat banyak insight dari pembahasan kita hari ini. Dan pada intinya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita sendiri, dimulai dari diri kita. Karena kalau kita, siapa lagi? Dan tidak sekarang, kapan lagi? Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih Kak Sita kami ucapkan. Sampai jumpa dan bye sobat podcast kalian. Tetap sehat dan percaya diri.